Halo everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu dan selalu diberkati, amin. Welcome back to my YouTube channel, Jurnal Charles si Mare Mare. 1, 2, 3, come on! Oke everyone, kita lanjut lagi ke sesi kita yang selanjutnya. Kalau sebelumnya saya kemarin ngebahas tentang putus rantai penyebaran coronavirus COVID-19. Nah saat ini juga masih berkaitan, yaitu saya akan ngebahas juga kalau saya periksa coronavirus hasilnya positif, apa yang harus dilakukan? Oke. Apa yang harus 2000 dilakukan? Itu years menjadi pertanyaan later. orang, ya. Apalagi orang-orang yang mungkin belum terlalu paham tentang coronavirus 19 COVID-19 ini. Nah, kalau saya periksa coronavirus, hasilnya positif dan mengalami demam ya tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius, kemudian juga kita sesak nafas dan tidak bisa beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Baik, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita hubungi 119. Ya, karena di situ banyak informasi yang bisa kita tanyakan. Kedua, periksakan diri ke rumah sakit rujukan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, itu tinggal googling aja di internet ya, itu banyak banget ya rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian jangan lupa pakai masker ya, dan perhatikan etika bersin ya. Ingat kalau bersin itu jangan hasim gitu ya, tapi seperti ini teknisnya ya, dan juga etika batuk gitu ya, supaya tidak menyebarkan virus ke orang-orang di sekitar kita. Keempat, tetap makan makanan sehat ya. Nah, kemudian sebagian besar yang terinfeksi coronavirus itu memang bergejala ringan ya, atau mungkin bahkan tidak bergejala nih. Nah, ini yang menjadi trending topik gitu ya. Kata orang, bahkan orang positif corona itu bisa saja tidak bergejala ya. Tapi jangan panik ya. Tetap kalau kita ngerasa, yang tahu kondisi badan kita enak atau enggak, itu balik lagi ya, yourself guys ya, diri kita sendiri yang tahu. So that's why apa yang harus kita lakukan? Self isolation, yaitu isolasi mandiri dong ya. Jadi kita supaya tidak menyebarkan virus ke orang lain ya. Dan jangan panik gitu ya, karena kepanikan yang tidak perlu ya, mungkin kita langsung jantung, takut nih, waduh batuk, aduh demam saya tinggi nih, waduh saya takut nih, langsung berbondong-bondong datang ke rumah sakit ya, terus juga membuat balik lagi semuanya rame, pada akhir kasihan juga tenaga medis yang nangani ya, terus juga terjadi penumpukan di rumah sakit. Terus akibatnya apa sih? Yes, that's right. Jadi pelayanan kesehatan tidak akan bisa fokus ya. Jadi mereka nggak fokus juga untuk menangani ya. Dan balik lagi, kasihan juga nanti misalnya ada maksudnya ada pasien yang memang kritis dan sakitnya berat gitu, itu mengganggu sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul, kalau saya periksa coronavirus hasilnya positif nih, terus dan sakit ringan seperti panas, kemudian batuk, lemas, tapi tidak ada sesak napas dan masih bisa beraktivitas ringan, apa yang harus dilakukan? Ya, oke, yang perlu dilakukan adalah yang pertama lagi nih ya, itu adalah isolasi diri ya, di rumah aja. Kemudian nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kemudian ketiga, tidak perlu ke rumah sakit ya, karena di perjalanan dan di rumah sakit itu tadi berpotensi untuk kita dapat menyebarkan ataupun terkena virus ke orang lain ya. Kondisi rumah sakit juga ramai ya, bisa jadi juga itu menambah stres dan kepanikan juga. Kemudian yang keempat, hubungi dokter online gratis ya, terus cek aja di websitenya. Kemudian kelima, telepon rumah sakit untuk meminta arahan ya, minta guidance juga supaya kita nggak terlalu berlebihan ya, panik berlebihan. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah cukup minum paracetamol untuk turunkan panas ya. Jangan Emang apa sih nggak boleh? Minum Sombong obat-obatan amat. deh, kecuali kita dapat rekomendasi dari dokter. Kemudian perbanyak makanan-makanan sehat dan vitamin ya. Terus juga supaya membantu tubuh kita dapat melawan virus. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap pakai masker ya ketika kita bertemu dengan orang lain ya. Nah,
sekali lagi nih ya buat teman-teman semua, tetap di rumah aja ya, di rumah aja terus. Dan jangan lupa lagi social distancing ya, jaraknya 1 meter ya sama orang lain, baik itu di keluarga kita juga gitu, makan juga kayak gitu, harus dipraktekin ya. Jadi kalau kita nggak praktekin ya kita gimana belajar gitu, gimana kita bisa tahu kalau kita nggak mau praktek. Dan budayakan mencuci tangan sebelum makan, dan jangan nggak boleh ya megang-megang muka gitu ya, harus cuci tangan ya di tempat air mengalir pakai sabun sekitar Many hours. 15-20 detik. Kemudian putus rantai penyebaran coronavirus ya, dan paling penting lagi adalah prioritaskan pelayanan rumah sakit bagi yang kritis ya, agar tidak bertambah korban jiwa ya. Kemudian kalau saya periksa, nah ini ada pertanyaan lagi nih, unik banget nih ya, kalau saya periksa coronavirus hasilnya positif, sebenarnya itu ada 3 kemungkinan juga ya. Kemungkinan apa sih? Kemungkinan kesehatan kita yaitu yang pertama, tetap sehat, terus juga tidak ada gejala. Ini bisa jadi ini ada opportunity nih ya, kadang di beberapa berita juga ada orang yang nggak bergejala sama sekali tapi tiba-tiba dia positif corona. Kemudian yang kedua, sakit tapi ringan ya, sakit tapi ringan. Kemudian mungkin bisa jadi sakitnya di antara itu beberapa ya, ada mungkin bisa jadi dia demam ya, demamnya nggak terlalu tinggi misalnya, tapi dia sesak dan sebagainya. Ketiga, itu sakit berat, artinya item-item yang ada di penyebab coronavirus itu juga ada di dalamnya, artinya dia udah langsung kelihatan bahwa dia udah terinfeksi coronavirus COVID-19. Nah, kalau saya periksa coronavirus, ini pertanyaan lagi, hasilnya positif, tapi tidak ada gejala, ya, itu artinya apa sih? Tubuh kamu itu kuat dan sehat, ya, dan bisa melawan virus corona yang ada di dalam tubuh Anda. Tapi kamu tidak bisa menularkan ke orang lain, ya. Jadi isolasi di rumah, tidak perlu panik atau ke rumah sakit, karena malah itu di perjalanan tadi yang balik lagi saya jelasin ya, dapat menyebarkan virus ke orang lain ya. Tetap perbanyak makanan-makanan sehat, again and again, makanan sehat itu paling penting guys ya. Dan juga jangan lupa minum vitamin supaya badan tetap sehat melawan virus ya. Lakukan hal ini sekitar 14 hari, karena masa hidup dari virus itu di tubuh manusia itu 2 sampai dengan 14 hari. Ya, oke, mungkin itu sekali lagi guys ya, keep healthy ya, kemudian juga jangan makan sembarangan ya, terus tetap sehat, jangan lupa olahraga, dan sebarkan informasi ini ke orang-orang tercinta supaya mereka tahu dan mereka mau untuk mengimplementasikan, dan mereka konsisten untuk menjalankan, dan kita dapat putus rantai penyebaran virus COVID-19 ya. Mungkin ini video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini, share ke saudara dan keluarga, tetangga, teman, supaya semuanya teredukasi dengan baik ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you all.